Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Oleh, hari ini dengan Bu Widi akan melakukan pembahasan soal TO8 mata pelajaran ekonomi. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan soal nomor 61. Pasar oligopoli adalah pasar di mana A. Banyak penjual dan pembeli yang tahu persis keadaan pasar, B. Banyak penjual dan pembeli untuk produk barang yang homogeni, C. Banyak penjual dan pembeli yang menjual belikan produk yang berbeda corak, D. Terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, E. Satu penjual, banyak pembeli untuk barang satu jenis. Maka pembahasannya adalah kita harus mengetahui ciri-ciri dari pasar oligopoli, yaitu satu, terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Artinya, dalam pasar ini hanya terdapat beberapa atau sedikit, yaitu tepatnya lebih dari 2 tapi kurang dari 10 jumlah penjualnya. Kemudian yang kedua adalah penjual atau perusahaan baru sulit memasuki pasar. Yang ketiga, adanya aksi reaksi antar perusahaan sehingga kurva permintaannya itu patah atau Kinke demand. Nah, maksud dari yang nomor 3 ini adalah, jadi ketika perusahaan patuh menaikkan harga, perusahaan lain sebagai pesaing itu tetap, yaitu diam, tidak menaikkan atau menurunkan. Namun, kebalikan ketika perusahaan yang satu menurunkan harga, perusahaan lain sebagai pesaing ikut menurunkan harga. Jadi, ketika harga naik, perusahaan lain diam. Tetapi ketika harga turun, perusahaan lain ikut turun. Karena hal tersebut, maka kurva permintaannya itu patah. Dan yang keempat adalah membutuhkan iklan dan promosi. Nah, ketika kalian mengetahui ciri-ciri pasar oligopoli, maka kalian bisa menjawab soal nomor 61, yaitu D, terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Kemudian soal nomor 62. Data perusahaan dagang Andika mempunyai akun utang dagang sebesar 4 juta rupiah. Selama 1 bulan melunasi utang sebesar 500 ribu rupiah dan melakukan pembelian secara tunai sebesar 3 juta rupiah dan pembelian secara kredit sebesar 6 juta rupiah. Saldo akhir utang dagang di perusahaan Andika adalah A. 3.500.000, B 4 juta, C 6.500.000, D 9.500.000, dan E 12.500.000. Maka pembahasannya adalah diketahui utang dagang 4 juta. Berarti di sini statusnya utang dagang awal. Kemudian yang kedua, pelunasan utang yaitu Rp500.000. Pembelian tunai 3 juta rupiah dan pembelian kredit 6 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah saldo akhir utang dagang. Maka, utang dagang adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu singkat yang muncul karena pembelian secara kredit. Artinya di sini, ketika kalian sebagai penjual ataupun pembeli melakukan transaksi secara kredit itu akan menimbulkan utang dagang atau menimbulkan transaksi utang. Maka kewajibannya harus dibayarkan. Jadi saldo akhir utang pada soal tersebut dihitung dengan utang dagang awal dikurangi pelunasan utang ditambah pembelian kredit. Maka 4 juta rupiah dikurangi 500 ribu rupiah, kemudian ditambah 6 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah 9.500.000. Maka yang masuk dalam hitungan itu hanya utang dagang, pelunasan utang, dan juga pembelian kredit. Jawabannya adalah D, yaitu 9.500.000. Kemudian soal nomor 63. Jika harga naik 10%, maka jumlah penjualan tetap tidak berubah. Maka sifat koefisien elastisitas penawaran terhadap perubahan kenaikan harga tersebut adalah A. Elastis,
B. Inelastis, C. Uniter, D. Inelastis sempurna, dan E adalah elastis sempurna. Maka pembahasannya adalah diketahui harga atau simbolnya adalah P yaitu price naik sebesar 10%, jumlah penjualan atau Q itu tetap maka yaitu 0%. Nah, ditanyakan elastisitas penawaran. Untuk menjawabnya, kalian harus paham mengenai rumus elastisitas penawaran, yaitu delta Q dibagi delta P dikali P1 per Q1, atau memakai rumus presentasi delta P dibagi dengan presentasi delta Q dibagi dengan presentasi delta P. Nah, delta Q yaitu perubahan jumlah Q, yaitu Q2 dikurangi Q1. Sementara delta P yaitu perubahan harga barang, P2 dikurangi P1. P1 yaitu harga awal atau mula-mula. Sementara Q1 yaitu jumlah penawaran mula-mula atau jumlah awal. Nah, rumus ini sebenarnya bisa dipakai untuk rumus elastisitas harga permintaan karena sifatnya sama. Kemudian, perhitungannya adalah yang ditanyakan persen, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu presentasi delta Q dibagi dengan presentasi delta P. Jawabannya adalah, elastisitasnya presentasi delta Q sama dengan 0%, presentasi delta P sama dengan 10%, maka 0 dibagi 10 sama dengan 0. Kategori hasilnya elastis lebih dari 1, kemudian inelastis kurang dari 1, uniter sama dengan 1, elastis sempurna infinity atau tak terhingga, dan inelastis sempurna yaitu sama dengan 0. Maka karena di sini adalah 0 jawabannya, maka jawabannya inelastis sempurna yaitu D. Soal nomor 64. Jika pemerintah menetapkan harga maksimal atau harga eceran tertinggi, maka pernyataan yang benar adalah A. Pemerintah melindungi konsumen. B. Harga yang berlaku adalah harga di atas keseimbangan. C. Produsen sangat diuntungkan dari penetapan harga eceran terendah ini. D. Di pasar akan terjadi kelebihan barang. Dan E. Harga lebih mahal. Maka pembahasannya adalah ketika kegagalan pasar terjadi, yaitu di mana titik QD tidak sama dengan QS ataupun PD tidak sama dengan PS, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan, yaitu harga maksimal ataupun harga minimum tergantung kepada situasi yang terjadi. Nah, di dalam soal ini ditanyakan penetapan harga maksimal, maka kebijakan harga maksimal atau ceiling price itu diberlakukan ketika terjadi kelebihan permintaan atau disebutnya excess demand. Nah, karena banyak yang minta sementara jumlah barang tetap atau langka, maka yang terjadi adalah harga pasar meningkat. Nah, akibatnya akan terjadi inflasi. Yang paling dirugikan adalah konsumen. Maka, untuk melindungi konsumen, pemerintah menetapkan harga maksimal di mana penjual tidak boleh menetapkan harga di atas dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka jawabannya yaitu A, pemerintah melindungi konsumen. Kemudian soal nomor 65. Perhatikan tabel kegiatan produksi berikut ini. Ada tabel tenaga kerja, kemudian modal, dan total produksi. Berdasarkan tabel di atas, besarnya produk marginal atau MP, marginal produk, pada saat tenaga kerja 5 adalah A0, B5, C6, D7, E10. Maka pembahasannya adalah marginal produk adalah perubahan total produksi dibagi dengan perubahan tenaga kerja yang digunakan. Nah, di sini
Apabila kalian menemukan kata marginal, artinya perubahan, yakni kalian harus menghitung yang sekarang dikurangi dengan yang sebelumnya. Mau itu marginal produk, mau itu marginal cost, maupun mau itu marginal revenue. Jadi kalian harus menghitung deltanya. Jadi rumus marginal produk adalah delta TP dibagi dengan delta TL. Di mana TP adalah total produksi dan TL adalah total labor atau tenaga kerja. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan adalah bagaimana MP marginal produk ketika titiknya 5, yaitu 5 dikurangi 4 tenaga kerjanya, kemudian kita hitung total produksi, berarti 43 dikurangi 37. Jadi, perubahan atau delta tenaga kerja adalah 1, sementara total produksi perubahannya adalah 6. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu MP sama dengan 6 bagi 1, yaitu 6. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 66. Dalam pasar persaingan sempurna, harga jual barang di pasaran itu sebesar Rp20.000. Jika output yang dihasilkan di pasar persaingan sempurna tersebut adalah 500 unit, maka penerimaan rata-rata atau average revenue yang diterima perusahaan tersebut adalah Rp40, Rp400, Rp20.000, Rp1.000.000, ataupun Rp10.000.000. Maka pembahasannya adalah di dalam pasar persaingan sempurna itu terdapat ciri di mana barang yang diperjualbelikannya homogen dan penjual ataupun pembeli tidak bisa menetapkan harga, ya. Maka disebut sebagai price taker, yaitu sebagai penerima harga. Nah, hal ini menyebabkan berlakunya marginal revenue sama dengan average revenue sama dengan price atau harga sama dengan demand. Nah, maka muncul hal seperti itu. Jadi kita analisis di kurvanya, yaitu di sini ada garis horizontal di mana MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan D. Karena tadi barangnya homogen dan sebagai price taker atau penerima harga. Maka ketika di dalam soal diketahui harganya 20.000, maka secara otomatis itu akan menjadi average revenue, akan menjadi harga, akan menjadi demand, akan menjadi marginal revenue. Maka daripada itu, jawabannya adalah Rp20.000 karena AR-nya karena harganya Rp20.000. Oke, soal yang berikut adalah soal nomor 67 yang merupakan kebijakan fiskal adalah A. Pemerintah menaikkan cadangan kas bank umum, B. Pemerintah melakukan jual beli surat-surat berharga, C. Pemerintah memberi kebijakan agar bank-bank umum memberikan kelonggaran pemberian kredit ke masyarakat, D. Pemerintah menaikkan tingkat pajak untuk mengatasi inflasi, dan E. Pemerintah melakukan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka pembahasannya adalah yang ditanyakan di sini yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan anggaran belanja, yaitu pajak dan anggaran, pajak dan pengeluaran dalam APBN. Maka jawaban nomor 67 adalah yang D, yaitu pemerintah menaikkan tingkat pajak untuk mengatasi inflasi. Kemudian soal nomor 68. Pada saat produksi total mencapai maksimum, maka A. Produk rata-rata mencapai maksimum, B. Produk marginal itu maksimum, C. Produk total sama dengan produk rata-rata, D. Produk marginal sama dengan 0, dan E adalah produk marginal negatif 1. Pembahasannya adalah
Oke, kita lihat kurva tahap-tahap produksi. Di sini ada garis vertikalnya jumlah produksi, kemudian tenaga kerjanya itu di garis horizontal. Nah, di sini ada kurva warna hijau yaitu kurva total produksi. Kemudian yang warna biru adalah average produk dan yang warna merah hati yaitu marginal produk. Nah, yang ditanyakan adalah kurva total produksi mencapai maksimum. Berarti titiknya di sini ketika titik puncak, yaitu diasumsikan 1520. Ini adalah titik maksimum. Nah, titik maksimum itu terjadi berbarengan dengan yang namanya marginal produknya sama dengan 0, gitu ya. Makna di sini adalah ketika total produknya mencapai maksimum yaitu di tingkat 1520 dengan jumlah tenaga kerjanya 8 itu sudah maksimum. Maka perusahaan tidak boleh menambah lagi tenaga kerja yang digunakan. Ketika terus menambah, maka yang akan terjadi adalah bukan total produknya mencapai meningkat, tetapi mengalami penurunan gitu, yang disebut dengan hukum the law of diminishing marginal return, gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah total produksi, maka jawabannya total produksi mencapai maksimum ketika marginal produknya sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 69. Diketahui persamaan permintaan yaitu PD sama dengan negatif 4QD ditambah 40 dan persamaan penawaran adalah PS sama dengan 2QS ditambah 10. Bila pemerintah menetapkan adanya pajak spesifik sebesar T yaitu tax sama dengan 6 satuan, besarnya total pajak yang diterima pemerintah adalah sebesar berapa satuan? A20, B24, C28, D30, dan E36. Maka pembahasannya adalah tahap pertama itu tentukan keseimbangan pasar setelah pajak. Rumus dari keseimbangan pasar itu PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Namun karena ada pajak maka berubah, yaitu PD sama dengan PS ditambah dengan pajak. Nah, kenapa mempengaruhi terhadap PS? Karena pajak yang ditetapkan pemerintah itu akan mengakibatkan harga yang ditawarkan kepada masyarakat untuk barang dan jasa meningkat. Maka ingat PD, kalau ada pajak, PD sama dengan PS ditambah dengan pajak. Tapi kalau ada subsidi, baru dikurangi di harga penawaran, yaitu PD sama dengan PS dikurangi subsidi. Nah, kembali lagi kepada soal yang ditanyakan adalah bagaimana pajak. Jadi, kita masukkan negatif 4QD ditambah 40 sebagai PD, kemudian PS ditambah pajak, maka PS-nya berubah yang tadinya 2QS tambah 10, kemudian ditambah 6, jadi 2QS ditambah 16. Kemudian 6Q sama dengan negatif 24, maka Q sama dengan 4. Q di sini adalah Q keseimbangan. Nah, untuk mendapatkan P, maka kita substitusikan. Boleh kepada persamaan atau fungsi PD, ataupun fungsi PS sudah ditambah pajak. Nah, saya di sini mensubstitusikan kepada fungsi yang namanya PD. PD sama dengan 4 negatif 4QD ditambah 40, maka negatif 4 kali 4 ditambah 40. Jadi PD sama dengan negatif 16 ditambah 40 sama dengan 24. Nah, setelah kita mengetahui itu, tahap kedua adalah tentukan total pajak yang diterima pemerintah. Rumusnya yaitu tarif pajak dikali kuantitas keseimbangan. Tarif pajak dikali kuantitas keseimbangan. Maka, pajaknya 6 dikali 4, yaitu 24. Maka adanya 24 satuan. Kemudian soal nomor 70, yang bukan hambatan dalam perdagangan. Nah, maksud di sini adalah perdagangan internasional, yaitu A. subsidi, B. embargo, C. kuota, D. penerapan standar tinggi untuk sebuah produk impor, dan E. pendapatan per kapita yang tinggi.
Maka pembahasannya adalah perdagangan internasional itu diperlukan kebijakan proteksi. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Melindungi produksi dalam negeri. Adapun kebijakan proteksi atau hambatannya itu bisa melalui subsidi, kemudian kuota, embargo, penerapan standar tinggi pada produk impor, tarif, dan dumping. Maka yang bukan hambatan itu adalah yang pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi ini akan menimbulkan pembangunan ekonomi yang tinggi, bukan sebagai hambatan dalam perdagangan internasional. Kemudian, soal nomor 71. Dalam circular flow diagram perekonomian, penjual input atau faktor produksi adalah A. Rumah tangga perusahaan, B. Rumah tangga konsumsi, C. Rumah tangga dan lembaga kenegaraan, D. Perusahaan dan lembaga keuangan, E. Rumah tangga, perusahaan dan lembaga keuangan. Nah, pembahasannya adalah pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumsi (RTK), rumah tangga produsen atau perusahaan (RTB), rumah tangga pemerintah atau rumah tangga government (RTG), dan rumah tangga luar negeri atau RTLN. Pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar input dan pasar output. Pasar input adalah pasar faktor produksi yang dijualnya atau yang ada di dalam itu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau entrepreneur. Dan pasar output adalah pasar hasil dari input, yaitu barang dan jasa. Maka pelaku ekonomi yang menjadi penjual di pasar input adalah rumah tangga konsumen, karena faktor produksi berasal dari konsumen kemudian digunakan oleh produsen atau RTP untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi jangan terbalik. Nah, RTG itu menggunakan, sementara RTK itu menawarkan atau menjual faktor-faktor produksi kepada yang namanya RTV. Maka jawaban nomor soal 71 adalah B. Rumah tangga konsumsi. Kemudian soal nomor 72. Data pembukuan perusahaan dagang Gatot Kaca per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan itu adalah berdasarkan data di atas, besarnya HPP pada perusahaan dagang Gatot Kaca tahun 2018 itu berapa? Nah, untuk menjawab soal nomor 72 yang ditanyakan itu HPP. HPP itu kalian rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Namun, kalau tidak ada di data soal pembelian bersih, kalian harus yang namanya menghitung pembelian bersih, yaitu dengan rumus pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Nah, di dalam soal ini yang kita pakai adalah satu persediaan barang dagang awal, yaitu ditandai dengan 1 Januari awal bulan. Kemudian persediaan barang dagang akhir, yaitu periode tutup 31 Desember 2012 ya. Kemudian beban angkut yang dibeli, yaitu beban angkut pembelian maksudnya, kemudian potongan pembelian, kemudian pembelian selama tahun 2012 yang statusnya adalah sebagai pembelian. Maka kita hitung pembelian bersihnya karena belum ada di dalam soal, maka kita hitung dulu pembelian bersih, yaitu 35 juta ditambah 500.000 rupiah dikurangi 675.000 dikurangi dengan 460.000. Maka totalnya 34.365.000. Nah, sekarang kita bisa menghitung HPP. HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Maka 34.365.000 ditambah 15.000 dikurangi dengan 9 juta. Maka total HPP-nya adalah 40.365.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 73.
Pada bulan Juni 2016, indeks harga konsumen itu sebesar 135 dan indeks harga konsumen pada bulan Mei pada tahun yang sama adalah 120. Berdasarkan data di atas, maka besarnya angka inflasi pada bulan Juni 2016 adalah sebesar A3%, B3,5%, C4%, D5%, E12,5%. Maka pembahasannya adalah laju inflasi bisa dihitung dari indeks harga konsumen tahun sekarang dikurangi indeks harga konsumen tahun lalu. Ini bisa tahun, bisa bulan. Jadi kalau bulan, IHK bulan sekarang dikurangi IHK bulan lalu dibagi dengan IHK tahun atau bulan lalu dikali dengan 100%. Maka IHK bulan sekarangnya itu adalah 135 dikurangi IHK bulan lalu yaitu 120 dibagi dengan 120 dikali dengan 100%. Jawabannya adalah 12,5%. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian soal nomor 74. Jika suatu negara menganut sistem di mana keseimbangan pasar ditentukan oleh pemerintah, maka bisa disimpulkan negara tersebut menganut sistem ekonomi apa? Yang pertama A. Tradisional, B. Liberal, yang C. Campuran, D. Komando, dan E. Pasar. Pembahasannya adalah sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi yang semuanya diatur sama pemerintah maupun alat-alat produksi, kegiatan ekonomi, mata pencaharian dan semuanya diatur oleh pemerintah dan tidak diperbolehkannya adanya campur tangan dari pihak manapun termasuk pihak swasta. Maka soal nomor 74 itu jawabannya adalah yang D, yaitu sistem ekonomi komando, di mana semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian soal nomor 75. Apabila kurs dolar mengalami kenaikan di pasar valuta asing dari $1 sama dengan 13.000 menjadi $1 sama dengan 13.800, maka disebut apa? A. Devaluasi, B. Revaluasi, C. Depresiasi, D. Apresiasi, dan E adalah inflasi. Nah, pembahasannya adalah awalnya $1 itu 13.000. Kemudian jadi $1 sama dengan 13.800. Maka itu disebut rupiah melemah karena uang kita yaitu uang rupiah banyak tersedot kepada dolar. Namun di sini melemah itu ada dua, yaitu melemah karena mekanisme pasar atau dengan sendirinya. Kemudian yang kedua melemah disebabkan karena pemerintah itu dengan disengaja. Nah, kalau melemah disebabkan karena mekanisme pasar itu disebutnya depresiasi. Namun kalau melemah karena pemerintah atau disengaja itu disebutnya devaluasi. Nah, maksud soal nomor 75 adalah karena adanya pengaruh dari pemerintah, maka jawabannya adalah devaluasi atau A. Sekian pembahasan soal PO8. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan itu bisa kalian mengerti dan para pejuang PTN sekarang mudah-mudahan kalian bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.